bahaya. Giliran Ustadz, ya jelaskan Ustadz, jangan nanya terus. Bagaimana caranya menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah ketika yang kita inginkan tidak tercapai, hati kita tetap lapang plong. Gimana caranya? Ya Allah, belum pernah sepanjang saya ceramah jadi terdakwa begini. Ketika sekarang orang berbicara tentang masalah ancaman-ancaman yang luar biasa, disintegrasi bangsa, kemudian bully pada ulama, kemudian dengan berbagai macam masalah, sebetulnya masalah ini di luar atau masalah manusia ini di dalam? Lebih bagus. Masalah manusia ini sebetulnya masalah ekstern di luar, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, atau dia sebetulnya punya masalah di dalam dengan hatinya, hatinya kotor, dan bagaimana cara mensucikan tazkiyatun nafs, dan apa hubungannya dengan tauhid? Selalu mengkaji tentang masalah tauhid. Apa sebenarnya target dari tauhid? Saya belum pernah ditanya kayak gini terus-terusan hadir. Duduk bersama seorang yang lebih faham tentang masalah kehidupan. Ada ilmu yang tersurat, ada yang tertulis, tapi ada yang tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, tidak tersurat, tidak ada dalam tulisan, tidak dikatakan oleh ulama, tapi dia dapat ditangkap. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia bukan memandang dengan matanya, tapi dia dengan memandang dengan pandangan Allah yang diberikan Allah pinjaman kepada dia. Maka duduk sejenak dengan orang berilmu sama dengan duduk berjam-jam bahkan berhari-hari di perpustakaan. Kita nikmati duduk bersama dengan orang berilmu ini, maka kita ambil semuanya, mudah-mudahan jadi bekal kita di masa akan datang. Takbir. Semangat mereka. Kita dengarkan jawabannya. Tauhid, tauhid. Seumur-umur saya ceramah, baru kali ini saya dipaksa menjawab begini. Ilmu yang saya dapatkan begini, mengapa Rasulullah SAW diutus ke bumi? Ya. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Beliau bersimbah keringat, air mata, bahkan darah, agar kita semua memiliki akhlakul karimah. Karena semua masalah itu gara-gara akhlak yang buruk. Politik itu tidak ada masalah, tapi menjadi masalah kalau berpolitik dengan akhlak yang buruk. Ekonomi itu juga tidak masalah, tapi jadi masalah kalau akhlak buruk. Dalam rumah tangga juga yang jadi masalah itu adalah akhlak. Benar? Ada ikhwan yang belum nikah? Maaf, akhwat ada yang belum nikah? Coba dengar ini ya, akhwat khusus bagi yang belum nikah, yang udah terima apa adanya ya. Akhwat, maukah punya suami yang rupawan? Jawab, jawab. Sudah rupawan, pinter, mau? Sudah rupawan, pinter, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya bejat, mau? Jelas? Ada harapan untuk saudara-saudara ya, yang kurang rupawan, kurang pintar, kurang duit, asal akhlak mau. Akhwat, betul? Coba ikhwan, maukah punya istri rupawan? Udah rupawan, pintar? Udah pintar, banyak uangnya? Tapi akhlaknya mulia? Dengar akhwat, suara terkeras bukan masalah rupa, tapi masalah akhlak, benar? Nah, akhlak itu menurut ilmu yang saya dapatkan pilarnya dua. Jadi kalau orang ingin berakhlak baik meniru Rasulullah, itu pilarnya dua. Satu, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar bersih tauhidnya. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Hatinya itu tidak menuhankan apapun selain Allah. Tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, walaupun dia punya, tapi tidak ada lengket di hatinya terhadap dunia ini. Allah saja
mau dia jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, tidak ada masalah. Hatinya tuh, saya bukan hamba siapa-siapa selain hamba Allah. Buahnya dua, patuh dan pasrah. Cirinya juga dua, roja dan khaufnya kepada Allah. Itu tauhid. Nah, yang kedua, kaki yang kedua adalah kepada ciptaan Allah. Rahmatan lil alamin. Kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Penuh kasih sayang, keinginan agar orang-orang itu punya nikmat iman, bisa selamat dunia akhirat. Itu Ustadz yang saya tahu. Itu makanya AA Gim selalu mengkaji masalah tauhid, bahkan pondoknya Darut Tauhid. Pertanyaan yang menggumpal, mengkristal di kepala kita selama ini, mengapa tauhid? Ternyata masalah manusia ini dapat diselesaikan dengan dua, kepada Khalik, hanya bergantung kepada Allah. Tapi selama ini kalau kita bicara tentang masalah orang bertauhid, biasanya katanya zuhud, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada kuasa, akhirnya dia hidup miskin, susah, melarat. Tapi Agim ada yang unik, dia bicara tentang tauhid, bicara tentang zuhud, tapi dia kaya raya, motornya gede. Bukan motor gede, itu motor sedang, sayanya kecil, jadi lebih kelihatan. Masya Allah. Bicara tentang masalah tauhid, orang selalu mengatakan kalau sudah tauhid kita murni, jangan lagi memandang kepada harta, tinggalkan ekonomi, tinggalkan. Tapi justru Agim tidak demikian. Tauhid tetap, tapi kita lihat kehidupannya baik, ekonominya mapan, kehidupannya bagaimana menyeimbangkan ini sehingga umat tidak tersesat dalam pemahaman yang keliru, memahami Islam. Jadi begini Ustadz, Ya. Tidak menuhankan itu bukan berarti tidak punya. Kata kuncinya bukan berarti tidak menuhankan, berarti tidak punya. Iya, gini, kita punya harta tapi tidak menuhankan harta, itulah zuhud. Allah. Ada orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, tetap saja dia walaupun bokeh tetap tidak bagus, itu yakinnya. Orang yang tidak punya harta tapi menuhankan harta, ingin punya harta padahal tidak punya harta, masuk nerakanya 2 kali berarti. Gak tahu juga Ustaz, itu urusan Allah. Tapi udah pasti menderita, karena setiap kali kita mengilahkan sesuatu selain Allah, Allah kan tahu isi hati kita, pasti Allah turunkan gelisah. Jadi kalau misalkan udah menyandar nih ya, udah ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dikagumi ke makhluk, udah pasti Allah naruh di hati ini kegelisahan, kesengsaraan. Makanya kalau punya dunia nggak ada masalah, tapi jangan sampai menganggap dunia inilah penjamin hidup kita. Zuhud itu kan bukan tidak punya uang Ustadz. Ya. Orang yang zuhud itu mau punya 1000, 1.000.000, 1.000.000.000 sama, karena dia lebih yakin dengan jaminan Allah daripada apa yang ada di tangannya. Itu zuhud. Bagaimana menguatkan keyakinan? Harus dilatih Ustadz. Cara melatihnya? Ya misalkan ini nanti ada sedekah ya, jangan suka ragu-ragu, sedekah berapa, nggak usah dihitung-hitung, ada sini, coba aja keluarin, buka jam keluarin, cincin keluarin, pasti nyesel. Kenapa tidak dari dulu saya jadi dermawan, gitu nyeselnya. Jadi ini akan ada ujian. Ada sesudah ini biasa kan diuji ya. Masya Allah. Mana kotaknya? Belum Ustadz, belum panas ini ya. Ya. Jadi seperti tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong, ganti-ganti tidak takabur, diambil sampai habis tidak sakit hati. Tidak ada rasa memiliki. Nggak ada. Bagaimana melepas rasa kepemilikan, rasa ketergantungan, rasa keterikatan dari dalam hati ya? Jadi saya gini yang ketempuhan ini hadirin. Jadi harus dengan riadah Ustadz. Tidak bisa ilmu ma'rifatullah ini hanya dengan belajar, tapi harus ada mujahadah melepaskannya. Makanya seperti kalau saudara ragu terhadap uang, latih saja. Dia punya uang, potong 5%, sedekahkan. Lihat, jadi miskin tidak? Oh enggak juga. Potong 10%, jadi miskin tidak? Oh enggak. Potong 20%. Tuh lihat Ustaz, udah lihat kan? Semuanya tegang, padahal baru rencana.
Tadi 5% mereka masih senyum. 10%, 10%, 20%. Baru rencana pelit. Saya nih Ustadz ya, maaf ya. Kalau saat ini nih, tiba-tiba ada tamu, saya mau ngasih uang ke AA ya, boleh AA? Ngasih ke saya misalkan sekarang 20 miliar. Bro aja gini. Udah nggak ribet Pak. Saya bagi 2, 10 miliar untuk ikhwan, 10 miliar untuk akhwat. Sok bagikan. Gitu Ustaz. Namanya juga ngelamun, masa pelit ya kan? Betul. Kita mah ngelamun aja pelit Ustaz. Apalagi nggak ngelamun. Suatu ketika saya sedang pergi umroh, lalu kemudian saya melihat ada cincin yang sangat cantik. Saya sangat suka. Lalu saya beli, lalu saya pakai, lalu saya menikmati. Hati saya mulai tergantung, karena kalau dia pergi pasti saya akan kehilangan. Sampai akhirnya saya suatu tempat ceramah, ada bapak-bapak mengatakan, cincin Ustadz cantik, saya suka, boleh nggak untuk saya? Lalu kemudian saya berikan kepada dia. Saya ingin mempraktekkan ceramah dulu waktu di Darut Tauhid. Jangan ada keterikatan. Saya ingin lepaskan itu, cincin ini saya lepaskan. Saya amalkan ceramah saya tidak ada keterikatan dengan cincin ini. Menyesal saya. Ini ada cincin yang lebih bagus ya nggak? Ceritanya belum selesai. Oh iya, iya. Begitu saya berikan, saya menyesal dalam hati saya. Ini gara-gara mengamalkan ilmu game ini. Jangan ada keterikatan, lepaskan semuanya. Saya lepaskan satu cincin. 2 hari setelah itu saya ceramah di Makassar. Datang bupati, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dia lepaskan cincin yang dia sayangi, yang lebih mahal yang dari saya punya. Inilah dia sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yakin kan? Memang ajaran ini luar biasa. Saya dulu dilatih guru saya begitu Pak. Pokoknya berikan, sekarang udah nggak riadoh lagi ya, saudara jangan ngarap-ngarap apa-apa ya. Makanya saya nggak begitu bawa apa-apa, takut diminta. Dulu sama Ustadz, punya cincin ada lafaz Allah, bagus, kata guru kasihkan. Sampai dulu sekali, baju itu sampai tinggal 1 Ustadz, baju untuk ceramah. Nah malam minggu itu saya ingat ceramah di Jatinangor. Jatuh karena ceramahnya di kampung. Tes, kedengaran Bu? Jelas? Dari tadi tidak kedengaran. Yang sebelahnya gini, yang sebelahnya gini, gimana? Jelas sekarang? Ya memang hidup tidak mungkin memuaskan setiap orang. Nah hadirin, saya ingat tuh Ustadz, pada subuh, waktu itu saya masih tinggal dengan orang tua. Sedih karena pagi harus ceramah, tapi baju tidak ada karena yang semalam kotor. Ya Allah, saya sudah berusaha ngamalkan perintah guru saya, dan sekarang saya nggak punya baju ganti untuk ceramah. Masya Allah tuh pada subuh, datang tuh tamu bawa baju batik 2 seperti ini, safari. Belum pernah saya punya baju batik. Tolong pakai ini, saya beli. Tapi kekecilan, mungkin dia cocok 2 sekaligus tuh. Alhamdulillah, Allah ilhamkan beli, tapi dibikin kekecilan sehingga ngepasnya buat saya. Jadi benar-benar tidak akan pernah balasan dari Allah itu mengecewakan. Gimana kalau ketika memberi itu ada harapan dalam hati, mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti, boleh nggak? Boleh, karena ngarap-ngarapnya dari Allah. Hanya levelnya belum level bagus. Kalau level yang paling bagus VVIP tanpa ada harapan sama sekali. Allah udah tahu kita berharap di hati kecil, ya. Allahu Akbar. Kan lintasan hati, wa huwa alimum bidatis sudur, wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-katamu
mau engkau keraskan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Al-Mulk 13. Ya. Allahu Akbar. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kita minta? Kenapa Allah tidak pernah mengabulkan semua keinginan kita? Apa rahasia di balik itu? Karena belum tentu baik yang kita inginkan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kekeliruan kita selalu menginginkan Allah ikut nafsu kita. Benar Ustaz. Padahal semestinya kitalah yang menurut Allah. Sebetulnya tidak penting keinginan kita itu, yang terpenting keinginan Allah yang terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah ketika yang kita inginkan tidak tercapai, hati kita tetap lapang plong. Gimana caranya? Ya Allah, belum pernah sepanjang saya ceramah jadi terdakwa begini. Santri di Darul Tauhid mah nggak ada yang berani kayak gini Ustaz. Nggak apa-apa begini hadirin, sebetulnya saya mau dengerin ceramah beliau ini. Setuju tidak begini atau saya balik aja? Jadi Ustadz, apa pertanyaannya tadi? Selalunya kita menginginkan Allah mengabulkan keinginan kita. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, lalu kita merasa sempit, sulit, marah. Bahkan tidak sedikit dari orang marah kepada Tuhan. Na'udzubillah. Bagaimana kita menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah dengan hati yang lapang? Memang ini tauhid. Kalau kita tahu Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita, kita tidak akan ngotot dengan keinginan kita. Kita pasti melakukan dua hal. Satu, musyawarah dengan orang yang ahlinya. Yang kedua, istiqoroh. Tugas kita kan cuma 3. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah.